Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Urban. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pencegahan hama dan penyakit pada ikan nila. Pengalaman saya di kolam ini dari masa awal ikan di karantina, jadi ikan baru datang terus di karantina, sampai masuk ke kolam bioflok untuk pembesaran, terjadi beberapa masalah. Pada saat di karantina, beberapa ekor ikan ada yang terkena penyakit jamur. Dan pada awal tebar atau mulai memasukkan ke kolam bioflok pun ada beberapa ikan yang mati. Ada yang terkena jamur, ada yang sisiknya terkelupas, ada yang bolong, terus dagingnya seperti habis atau jadi lembek, dan ada juga yang mati tanpa gejala atau tanpa ciri fisik yang bisa dilihat. Ini ada yang mati ikannya. Ada juga yang mati dengan kondisi perut berwarna hijau. Seperti ini penampakan ikan nila yang mati. Keadaannya perut mengembung, terus perutnya berwarna hijau. Diduga ini karena empedunya pecah. Nah, untuk mencegah hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka saya menerapkan beberapa pencegahan. Yang pertama, saat penyiapan kolam karantina dan kolam pembesaran, dilakukan pengolahan dengan pengeringan. Pengeringan dilakukan agar terpal terkena panas matahari yang dapat membunuh bibit-bibit penyakit. Untuk kolam karantina diberi perlakuan pemberian garam, dan ikan dikarantina selama 3-4 hari. Untuk kolam pembesaran bioflok, dilakukan treatment dengan perlakuan pemberian garam, kapur, molase atau gula pasir, dan probiotik. Kemudian kolam dibiarkan selama 7 hari dengan aerator yang tetap menyala. Yang kedua, memasang filter pada selang saat mengisi kolam untuk mencegah hama dan vektor penyakit yang masuk ke dalam kolam. Pemasangan filter ini dilakukan saat pengisian air waktu di karantina maupun saat mengisi kolam bioflok, sehingga air yang masuk ke dalam kolam sudah terfilter lebih dahulu. Selain itu, pengisian saat air habis oleh penguapan ataupun saat sedikit dikuras, kita akan menambahkan lagi penambahan air. Nah, di saat itu dilakukan juga filter untuk menyaring sehingga air tidak membawa bibit penyakit. Ketiga, memastikan lingkungan kolam aman dari hama. Misalnya katak, ular, larva capung, atau burung pemakan ikan. Yang keempat, menyesuaikan kepadatan ikan agar kontak antar ikan dapat diminimalisir dan kebutuhan oksigen terlarut dapat tercukupi. Yang kelima, berikan pakan dengan takaran yang cukup agar tidak tersisa pakan di dasar kolam yang dapat menjadi racun. Juga berikan ukuran pelet yang sesuai dengan ukuran ikan. Yang keenam, saat pemindahan ikan dari kolam karantina, pastikan hanya ikan yang sehat saja yang dimasukkan ke kolam pembesaran. Yang ketujuh, memastikan ikan lincah dan nafsu makan yang baik, tidak mengambang di permukaan. Dan yang kedelapan, menggunakan aerator yang sesuai dengan kapasitas kolam. Agar suplai oksigen terpenuhi. Demikian sedikit sharing pengalaman saya selama memelihara ikan di kolam bioflok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.